Manajemen Bronje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Muhammad Aditya Latif, spesialis bedah mulut konsultan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi mengenai manajemen biphosphonate-related osteonecrosis of the jaw, atau disebut Bronje. General and Local Examination. Seperti yang kita ketahui, sulit untuk mendapatkan riwayat medis general yang sesuai, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan dokter umum atau tenaga kesehatan lain yang terlibat dalam perawatan medis mereka untuk dilakukan evaluasi dan manajemen pasien Aronje. Pasien dengan Aronje dinominasi pada kelompok usia 35 hingga 95 tahun, dengan rata-rata antara 65 hingga 68 tahun. Sehingga dapat dikatakan, sebagian besar pasien yang beresiko mengembangkan UNJ adalah orang yang lebih tua, sehingga validasi informasi riwayat medis penting untuk dilakukan. Masalah pada diagnosis yang kurang atau terlambat mencakup fakta bahwa tidak semua pasien mengetahui nama obat antireseptif mereka atau kemoterapi yang dijalani. Selain riwayat medis umum yang menyeluruh, tinjauan komprehensif dari riwayat gigi dan mulut pasien diperlukan. Telah terbukti bahwa pembedahan dentoalveolar seperti pencabutan gigi, trauma gigi tiruan, dan periodontitis berhubungan dengan perkembangan UNJ. Riwayat penyakit mulut juga dapat dikaitkan dengan perkembangan kondisi UNJ dan perlu dicatat dalam riwayat medis pasien. Pathogenesis of Aronje. Tidak ada potensi efek samping dari obat antireseptif selain Aronje, yang tingkat keparahannya dari area kecil dan tidak nyeri pada tulang yang ekspos hingga paparan tulang yang signifikan disertai nyeri, sekuesterasi, infeksi, fistula, dan fraktur. 5 mekanisme utama saat ini yaitu: pertama, gangguan remodeling; kedua, penghabatan angiogenesis; yang ketiga, toksisitas lokal; yang keempat, imunomodulasi; dan yang terakhir, infeksi. Kemungkinan besar kombinasi ini memfasilitasi pengembangan Aronje. Namun, teori yang paling banyak dikutip untuk menjelaskan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hal ini disebabkan oleh penghentian remodeling tulang dan pergantian tulang oleh penghabatan osteoklas. Obat antireseptif juga memiliki beberapa efek samping, termasuk efek pada gastrointestinal bagian atas, di mana mual, muntah, nyeri epigastrium, dan dispepsia dapat terjadi setelah pemberian obat oral untuk pengobatan osteoporosis. Selanjutnya, beberapa kasus gagal ginjal dilaporkan setelah penggunaan bifosfonat intravena. Ini adalah skema patogenesis Aronje. Staging of Bronje. Menurut AOMS, pembagian Aronje dibagi menjadi beberapa kriteria. Pada tahun 2007, pada tahun 2009, pada tahun 2014 memiliki definisi kriteria yang berbeda-beda. Dari kriteria tanpa resiko, stage 0, stage 1, stage 2, dan stage 3. Stage 0, gejalanya, odontalgia tidak dijelaskan oleh penyebab odontogenik, nyeri tulang yang tumpul dan nyeri korpus mandibula, nyeri sinus, dan perubahan fungsi neurosensorik. Temuan klinis, kehilangan gigi yang tidak dijelaskan oleh penyakit periodontal kronis, fistula periapikal atau periodontal yang tidak berhubungan dengan nekrosis pulpa akibat karies. Pada temuan radiografi, kehilangan atau resepsi tulang alveolar yang tidak disebabkan oleh penyakit periodontal kronis. Daerah osteosklerosis yang melibatkan tulang alveolar dan atau tulang basilaris di sekitarnya. Kemudian perubahan pola tulang pada trabekular dan persisten yang tidak mengalami remodeling dalam soket ekstraksi. Penebalan atau pengaburan ligamen periodontal. Stage 1, tulang terekspos, terapi asimptomatik. Tidak ada bukti pembengkakan atau infeksi inflamasi jaringan lunak yang berdekatan atau regional yang signifikan. Pasien mungkin memiliki gejala nyeri sebelum perkembangan perubahan radiografik yang mencurigakan untuk osteonekrosis atau bukti klinis tulang yang terekspos. Stage 2, tulang terekspos disertai nyeri. Pembengkakan inflamasi jaringan lunak sekitarnya atau infeksi sekunder. Stage 3, tulang terekspos disertai nyeri. Pembengkakan inflamasi jaringan lunak yang berdekatan atau infeksi sekunder selain fraktur patologis. Fistula ekstraoral atau bukti radiografik osteolisis meluas ke batas inferior. Ini adalah gambar tahap 3 dari Bronje, di mana bisa dilihat suatu jaringan nekrotik yang cukup besar pada mandibula kanan pada pasien dengan kanker payudara. Management of Bronje. Pada stage 0 management, berikan pengobatan simptomatik dengan manajemen konservatif untuk faktor lokal lainnya. Penata laksanaan sistemik dengan penggunaan obat untuk nyeri kronis dan pengendalian infeksi dengan antibiotik bila diindikasikan. Stage 1 management. Tidak memerlukan intervensi selain pembilasan oral antibiotik secara berkala. Close clinical follow-up,
Tidak ada perawatan bedah yang diindikasikan kecuali area tulang yang terpapar mengiritasi pada jaringan lunak di sekitarnya. Stage 2 management, obat kumur antimikroba oral dalam kombinasi dengan terapi antibiotik. Sebagian besar mikroba yang diisolasi sensitif terhadap kelompok antibiotik penisilin. Quinolone, metronidazole, clindamycin, doxycycline, dan erythromycin berhasil digunakan pada pasien yang alergi penisilin. Kultur mikroba juga harus dianalisis untuk keberadaan bakteri Actinomyces. Dalam beberapa kasus refraktor, pasien mungkin memerlukan terapi antibiotik kombinasi. Pemeliharaan antibiotik jangka panjang, stage 3 management. Pada tahap ini, manajemen bedah agresif seperti reseksi rahang sebagian atau lengkap diperlukan. Pasien ini mendapat manfaat dari debris demam, termasuk reseksi, dikombinasikan dengan terapi antibiotik yang dapat menawarkan paliatif jangka panjang dengan resolusi infeksi akut dan nyeri. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam video ini. Sekian paparan materi dari saya, terima kasih.